Selangkah lagi DPR selesai melakukan revisi Undang-Undang tentang Tentara Nasional Indonesia. Apa saja poin-poin yang confirm untuk diubah? Yang pertama adalah di pasal 3 ini terkait dengan kedudukan TNI. Sebetulnya tidak ada banyak hal yang berubah di sini, hanya beberapa frasa saja yang dilakukan atau diperbaiki begitu ya oleh pihak DPR. Kemudian di pasal 7 secara khusus ini di ayat 2 poin B ini membahas tentang dengan fungsi pokok TNI operasi militer selain perang. Kalau di undang-undang yang lama ada 14 item di poin B ini, sementara di undang-undang yang baru nantinya jika sudah disahkan menjadi undang-undang akan ada 16 poin. Tambahannya adalah yang pertama, membantu dalam upaya menanggulangi ancaman siber, dan yang kedua adalah membantu dalam melindungi dan menyelamatkan warga negara serta kepentingan nasional di luar negeri. Kemudian pasal berikutnya juga mengalami perubahan cukup signifikan adalah di pasal 47. Pasal ini adalah pasal yang sangat ramai dibicarakan sehingga menuai kontroversi juga di kalangan masyarakat. Ini tentang beberapa posisi yang bisa diisi oleh prajurit TNI aktif. Kalau di undang-undang yang lama ini ada 10 posisi atau 10 kementerian lembaga yang bisa diisi oleh prajurit TNI aktif, seperti halnya koordinator politik dan juga keamanan negara, pertahanan negara, Setmilpres, intelijen negara, sandi negara, lembaga ketahanan nasional, Dewan Pertahanan Nasional, SAR nasional atau pencarian dan pertolongan, narkotika nasional, dan Mahkamah Agung. Kemudian ini ada dinamika dalam prosesnya. Semula ditambahkan 5 menjadi 15, kemudian ada dinamika lagi menjadi 16. Kalau kita melihat beberapa itemnya adalah atau beberapa kementerian lembaga yang bisa diisi oleh TNI aktif, di antaranya adalah tetap sama, Koordinator Polkam, Narkotika Nasional, Mahkamah Agung, dan seterusnya. Lalu ada penambahan, di mana saja? Yang pertama adalah siber dan atau sandi negara. Kalau sandi negara memang sudah ada di undang-undang yang lama, tapi kalau siber ini sesuatu yang baru. Kemudian soal pengelola perbatasan, lalu penanggulangan bencana, penanggulangan terorisme, keamanan laut, dan Kejaksaan Republik Indonesia. Semula yang tadi saya bilang terkait dengan ada 16 begitu ya, terkait ada dinamika di internal Komisi 1 DPR RI untuk pembahasannya, ada terkait dengan kelautan dan perikanan, tetapi dari draftnya yang akan segera dimintakan atau akan dibawa ke rapat paripurna, kelautan dan perikanan ini tidak ada. Jadi prajurit TNI aktif bisa dibilang berpotensi untuk batal mengisi Kementerian Kelautan dan juga Perikanan. Berikutnya soal pasal 53 yang mengatur tentang usia pensiun prajurit. Kalau di undang-undang yang lama, prajurit pensiun umur 53 tahun untuk Bintara Tamtama. Tapi di undang-undang yang baru ini dinaikkan usia pensiunnya menjadi 55 tahun. Sementara kalau di undang-undang yang lama usia pensiun perwira adalah 58 tahun, maka ini diremajakan, didetailkan lagi. Untuk perwira sampai kolonel usia pensiunnya adalah 58 tahun, Saudara. Lalu untuk Jenderal Bintang 1 usia pensiun 60 tahun, Bintang 2 pensiun 61 tahun, Bintang 3 pensiun 62 tahun, dan Bintang 4 ini usia pensiunnya adalah 63 tahun dan bisa diperpanjang 2 kali sesuai kebutuhan yang ditetapkan keputusan Presiden. Dan perpanjangan yang dimaksudkan ini 1 kalinya adalah berlangsung selama 1 tahun. Jadi kalau maksimal dilakukan perpanjangan usia pensiun untuk Jenderal Bintang 4 sebanyak 2 kali, maka maksimal usia perwira tinggi dengan Bintang 4 ini adalah 65 tahun. Jadi itu Saudara beberapa perubahan pasal di revisi Undang-Undang TNI yang akan segera dibawa ke paripurna tanggal 20 Maret 2025. Di tengah kekhawatiran dengan adanya revisi Undang-Undang TNI akan mengembalikan dwi fungsi ABRI, kalau tadi sudah saya sampaikan beberapa poin yang saya bacakan di draft revisi Undang-Undang TNI itu, apakah Anda masih khawatir dwi fungsi ABRI akan kembali?